Nah, tolong di kalkulator Bapak Ibu ya kan, 200.000 dikali 3.000, 200, dan seandainya 500.000 nanti terwujud kuota 30.000, itu berapa di total coba? Nutup enggak sama modal. Jadi ngapunten 100 bagi miliar, Pak. Bukan puluhan miliar, Pak. 100 miliar itu modal pokok yang ditetapkan dari Bapeti, Pak. ini saya mencoba agak agak merendah dikit ya. biar biar enggak terlalu wow kayak gitu. Nah, jadi oke, kita pengumuman secara resmi sudah 100 miliar Bapak Ibu, bayangkan itu. Kira-kira nutup enggak ya kan? 50.000, 500.000 kuota contoh tertutup di angka 30.000 ya kan. Nah, kita harus cerdas, dan orang-orang yang ada di luar lingkaran kita ya. Jadi gini, sebenarnya kita itu ada di dua lingkaran, saudaraku. Di lingkaran kita dan di lingkaran luar kita. Ketika kita ngomong ya kan, memberi pengertian, pemahaman di luar lingkaran kita, biar mulut kita berbuih-buih, tidak bisa, karena mereka hanya mengeluarkan statement untuk penolakan gitu loh. Jadi tidak perlu kita layani kayak gitu. Saya bilang mereka bodoh, enggak. Kadang pemahaman mereka itu hanya ke crypto commodity begitu. Yang contoh ya kan, ya, seandainya ada PT atau ada usaha yang akan bekerja sama dengan exchange, contoh itu harus memerlukan ratusan M atau modal yang besar contoh. Terkait dengan mau melikuidkan koin tersebut untuk modal ya USDT ataupun kripto yang lain untuk swap kayak gitu. Yang berikutnya mungkin kerjasama dengan perbankan. Jadi misalnya harus mempunyai modal gede kayak gitu. Nah, mereka tidak membaca bahwanya Pi terkait dengan core team saja itu tidak menyediakan liquid, enggak, mereka hanya menyediakan jaringan, menyediakan regulasi, menyediakan tempat kayak gitu, menyediakan sarana begitu. Dan mereka menyiapkan marketplace nantinya untuk bisa Pi dijadikan alat bayar. Contoh dengan Amazon ya kan, dengan apa namanya itu yang punya Jack Ma itu, eh, punya Jack Alibaba, Alibaba. Ma punya apa ya, Alibaba. Dan semua perusahaan-perusahaan contoh ya kan, pabrikan-pabrikan besar kayak Honda ya kan, Yamaha, Toyota ya, kayak gitu. Jadi hanya memberikan sarana jaringan ya kan, perlindungan hukum kayak gitu. Nah, jadi sudahlah, kita tidak perlu untuk saat ini, zona kita untuk mengamankan diri sendiri dan akun. Nah, ketika admin kabupaten contoh kayak saya, Pak Haryono di sini yang saya lihat, Pak siapa lagi, saya kurang paham yang lain. Nah, kita lebih edukasi aja ke bawah, yang mau monggo, enggak mau sudah kayak gitu. Jadi kita enggak perlu capek gitu loh. Kita juga enggak perlu risau dengan bahasa-bahasa yang mau menenggelamkan keyakinan kita, mau menenggelamkan imun kita, dan mau menenggelamkan terkait apa yang sudah kita kerjakan kayak gitu. Jadi aduh, saya miris gitu loh. Seharusnya kalau mereka mengerti, memahami terkait dengan apa yang dilaksanakan oleh core team dan juga semua pionir, itu harus jadi satu kesatuan untuk mewujudkan Pi menjadi mata uang. Yang kedua adalah GCV betul-betul dijadikan landasan dasar nilai di awal. Yang berikutnya mewujudkan banyaknya marketplace, dan notabene marketplace untuk melaksanakan open market mandiri itu dibutuhkan dana gitu loh. Dana dari mana itu? Exchange nantinya yang akan istilahnya itu berperan penting terkait pendanaan. Sekarang ayo, kepingin dengar saya marketplace seberapa kuatnya kan untuk terkait pelaksanaan open market mandiri ya kan, sebelum SDK itu betul-betul terkonek dengan core team ya kan. Nah, iya, exchange ini jadi apa? Core team itu memberikan jaringan. Core team itu memberikan jalur. Core team itu memberikan perlindungan hukum. Contoh, kalau minta contoh saudaraku sekarang, ya, perlindungan hukum Pak, yang mana? Pi Festival 1 dan 2, ya kan?
233 negara melaksanakan Pi with P di setiap negaranya masing-masing. Ada yang dipenjara, ada yang dilaporkan, enggak ada. Fix Korti mempunyai power, Pak. Untuk apa? Iya, untuk istilahnya merubah terkait dengan perundang-undangan di setiap negara, karena memang arahnya ke sana gitu loh. Lebih ke menyelamatkan ekonomi global begitu, lebih ke menyelamatkan terkait dengan perdagangan, ekspor impor juga begitu. Terkait dengan pengaman jaringan keuangan global, jadi global finance safety net-nya kayak gitu loh. Yang artinya nanti betul-betul hanya mata uang digital yang akan dipakai antar negara yang sudah di jaringan stellar dan juga sudah quantum finance system begitu loh. Jadi kedua stablecoin yang ada di jaringan stellar itu tidak ngatasi terkait dengan supply-nya kayak gitu. Dan juga belum quantum finance system kayak gitu. Jadi jaringannya juga belum sempurna, saudaraku. Jumlahnya juga tidak mumpuni untuk menggantikan uang kartal yang ada saat ini yang berperan untuk menggantikan uang-uang yang ada, dolar, yuan, yen, rubel, yang notabene nilainya itu sudah mencapai 1.500 triliun US dollar per tahun gitu loh. Begitu. Jadi ya sudahlah. Mereka yang mempunyai pemahaman sendiri silakan. Yang penting jangan korek-korek tetangga. Nah, kita yang punya pemahaman di sini, ya tidak perlu kita mengikuti apa yang menjadi pemahaman mereka gitu aja. Yang sebenarnya ini miris gitu loh. Kita itu apalagi satu Indonesia yang notabene sama-sama pionir, itu harus bergandengan tangan, harus betul-betul mendukung semua platform-platform yang ada untuk mendukung PAI agar eksis, agar cepat diwujudkan di dunia ini. Bukannya malah berapa ya, bersikut-sikut ria gitu loh, untuk menunjukkan aku lo ya belum. Ketika itu diwujudkan setelah gong ya kan, open minded atau firewall dibuka oleh Nicholas, nah itu baru kayak gitu. Ya itu saja bagi dari saya. Ngapunten kalau agak panjang ya kan. Monggo lanjut yang lain, kita ngobras-ngobras, atau Pak Fauzan monggo lanjut edukasinya, silakan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Pak Budi, terima kasih edukasinya luar biasa buat Budi ya. Seleksi alam betul-betul sekarang sedang berjalan gitu kan. Sebentar lagi ya Allah, 4 bulan lagi kita benar-benar mau berkelimpahan. Ini seleksi alam benar-benar. Siapa yang berjatuhan ini mulai berjatuhan nih orang-orang. Begitulah. Ya, silakan buat kawan-kawan yang mau memberikan edukasi, informasi ataupun mau sekedar menambahkan silakan begitu nggih. Ini Bunda Surya nggih di Hong Kong gimana nggih? Bunda Surya informasinya tolong nggih. Kalau di sini semuanya ya promo-promo itu cuman go global. Go global. Go global. Jadi web 3 siap menyambut, kita semua harus siap menyambut web 3 yang menggunakan semua ini kripto gitu. Intinya seperti itulah. Ya itu kan memang belum terang-terangan, tapi kalau kita melihat banyak hal yang diberitakan di TV bahwa kita memang harus siap menyambut era baru yang sedang mendesak ini. Ya itulah P-Network sebenarnya, cuman mereka kan nggak menyebut langsung P-Network karena itu belum launching, belum ada nilai. Karena masyarakat di sini nggak seperti di Indonesia semua nambang. Yang nambang itu kan para pemerintahnya, para orang elit-elitnya. Jadi mereka membangun sistem dari dalam. Jadi kita Bagus, semua luar biasa, benar. kita Lanjut. semua harus siap menyambut. Jadi
nanti nggak ada orang golongan menengah, kekayaan menengah. Jadi hanya satu, orang kaya dan orang miskin. Intinya seperti itu saat semuanya berjalan. Ya, kita lihatlah. Kita ini sebagai saksi yang hidup. Jadi perjalanan mulai dari, jadi kalau kita melayani orang debat itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena menurut mereka selalu benar gitu. Kalau kita perdebatkan, ya percuma. Jadi kita nggak akan ada kesatuan, nggak ada visi yang sama gitu. Jadi percuma kita mengikuti kalau kita terus berdebat, karena misinya Jan Diopan sama Nicholas itu menyatukan orang-orang dari bawah bisa menikmati. Misalnya yang jual roti bisa menjual, yang membeli roti bisa membeli roti gitu. Jadi kita sama-sama. Jadi orang kalangan buruh sampai apapun bisa menambang. Makanya kita diberi kesempatan bisa menambang lewat HP jadul pun bisa gitu. Berdebat itu capek, Bu Surya. Dan makanya ngapain berdebat gitu loh. Wes biarin aja, menurut mereka benar. Seperti kita ngomong itu nomor 9, mereka ngomong nomor 6. Ya biarin aja, memang yang mereka pahami nomor 6 itu. Gitu aja loh. Yang lain itu, yang baru-baru itu takutnya mentalnya mental tempe kayak gitu, Bu Sur. Ya memang seleksi alam, yang mental tempe akan tumbang. Ya nggak punya iman ya akan meregang begitu. Itu sudah seleksi alam. Pun yang jelas orang itu mau pindah kurang jauh. Apa sekarang itu tidak melalui pendaftaran dengan uang. Ini aja loh, saya pernah ngikuti ya bos itu. Lah wong ke WC aja bayar kok. Betul lah, itu kecil. Itu loh miliknya sendiri, ikut dijualkan di Indomaret atau di Laskar buat berapa ratus juta pun yang dititipkan di situ selama jaminan. Padahal itu jual barangnya sendiri, kita masih jual di situ. Loh, itu loh kurangnya dari, makanya biasanya orang-orang yang nyinyir itu dia itu udah tahu tapi ingin menghancurkan. Gitu. Pak Bunda Surya, semua memang kalau bisa jangan ada perdebatan. Tapi mohon maaf, kalau orang-orang yang tidak sejalan dikasih tempat leluasa ya pasti akan ada perdebatan. Memang apapun grup itu memang harus steril. Kalau lah di sebelah kanan ya harus sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau toh nggak sepaham atau nyinyir ya ikut grup pencari fakta sana aja udah. Kalau sejalan ya ayo gitu. Kalau dijadikan satu pasti ribut. Ya pasti ribut itu Pak Yul. Jadi, semua pengen ada yang merasa benar gitu. Kuncinya cuma apa? Ya nanti kebenaran. Biar waktu yang menjawab. Tapi memang nggak bisa. Air dengan minyak itu nggak bisa dijadikan satu. Memang banyak sih, makanya saya sering di depan bagus-bagus, di belakang nyinyir, jelek-jelekan, ngumpulkan orang-orang. Itu banyak terjadi teman-teman kita nih begini gitu loh. Itu yang kita prihatinkan. Ayo toh jadi toh dukung, kalau toh enggak ya sudah, makanya jangan disatukan gitu loh. Pasti ribut, merasa dirinya paling benar gitu loh. Kalau pro kontra itu udah biasa, nggak heran kalau saya. Biasa. Monitor Pak Yul. Monitor Pak Budi. Iya, bahasa jenengan tadi, ayo kita satukan tujuan, satukan misi, bergandengan tangan. Mau ndak bergandengan tangan dengan saya jalan-jalan ke pasar? Wah, tetap mau. Nggak mau. Merang, Pak. Merang. Nyangkut nanti. Itu nyangkut nanti kalau gandengan itu nanti. Dibelikan. Dari Kalimantan, dari Kalimantan ke Banyuwangi cuma mau jalan-jalan ke pasar. Aku juga mau. Aku mau tapi pakai kaos. Tangan sama Pak Budi, siapa yang mau? Merang sekali. Kepala Saleh harus cari gandengan dulu. Kepala Saleh. Ada yang ngondek. Beratnya itu, beratnya Pak Budi itu Pak Saleh itu.
Biasanya kalau orang dah merasa paling itu yang susah nih. Ini kebanyakan orang tuh merasa paling hebat, paling pinter, paling berkuasa, paling semua. Jadi Paling nggak bisa nengok ke belakang sedikit aja udah. Itu yang bikin hancur. Makanya Pak Yul, tadi saya usul dari Pak Fauzan, grup ini tetap. Kita sekarang harus selektif. Bagi di grup ini sudah istilahnya keadaan kondusif, tenang, dengan kesaudaraan luar biasa. Kalau ada yang macam ingin mengotori, tendang aja lah sudah, gitu aja. yang nendang kan Yang bisa nendang, yang bisa nendang siapa? Nah itu admin seperti Pak Haryono itu juga admin juga. urung ditendang wis mlayu, urung ditendang wis gol dhewe kok. Kata Pak Fauzan malah belum ditendang, udah lari kok. Ngapunten ini bahasanya Pak Yul keliru lagi tadi. Jangan merasa paling ya kan. Maaf saudaraku ya. Saya itu paling saudaraku. Saya adalah orang paling ganteng ketika ada di dalam rumah gitu loh. Karena anak-anak saya perempuan semua, istri saya perempuan, mertua perempuan gitu loh. Kayak gitu. Ya itu namanya mengaca sendiri. Wajar lingkup rumah ngaca sendiri. Orang kalau berkaca sendiri emang paling ganteng sendiri. Pelintiran itu namanya. Pelintiran. Paling gemuk. Hanya jangan biasakan ngaca di dalam rumah. Kalau ngaca di mall, Pak Budi, kalau ngaca di mall banyak saingan kalau ngaca di mall. Kalau ngaca dalam rumah emang iya. Kayak Pala Saleh itu loh, Apalagi saya Pak Budi. di layar gitu. Apalagi Gus Hairul Pak Budi. Gus Koirul kok pakai Gus Koirul kok pakai akun apa ini Gus? Gus Koirul monitor. Gus Koirul monitor. Monitor. Alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak kekurangan suatu apapun. Monggo untuk melengkapi pagi yang cerah ini kita semua berdoa bermunajat kepada Yang Maha Kuasa dan kepada yang terhormat Gus kita semua di sini untuk memberikan memimpin doa kepada kita semua. Monggo waktu dan tempat dipersilakan saudaraku, guruku Gus Koirul. Monggo. Masya Allah, subhanallah. Nggih, memang hari ini agak sedikit ini ya. Baiklah, semoga kita semua terhindar dari segala apa yang tidak kita inginkan dengan hal-hal yang negatif. Untuk yang beragama Islam, ikuti saya. Untuk yang beragama lain, silahkan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ila harta Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa khususun ila Bapak Fauzan. Semoga tetap tabah, kuat. Dan kepada kita semuanya yang hadir, pada pionir yang tergabung di sini, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan wa syahadatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdir lana biha jamil hajat wa taqdir lana biha jamil hajat ya Allah wa taqdir lana biha jamil hajat ya Rahman ya Rahim wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna
imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa akhrijna bil iman wa adkhilna bil iman. Allahumma rabbana afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kami, saudara kami, pioner tertua kami yaitu Gus Khairul. Dan alhamdulillah, artinya kita satu Indonesia itu berkumpul. Yang notabene dulu kita itu kayak saya pribadi hanya berkutat dalam rumah. Makanya saya itu mendeklarasikan saya paling ganteng serumah gitu loh. Nah, sekarang kita itu betul-betul satu Nusantara, kita berkumpul jadi satu gitu loh. Jadi ketika kita takdim ya kan, ketika kita itu melaksanakan sesuatu yang notabene tujuannya apa? Nah, ketika kita hanya karyawan biasa, itu pun tetap ada yang namanya perjuangan dan modal, saudaraku. Nah, tetapi hasil itu sudah ditentukan. Tapi ada perbedaan di sana. Contoh saya kerja di kebun contoh ya kan. Tetap ada perjuangan yang namanya mikir, perjuangan menggelontorkan dana, membeli sepatu, membeli kaos kaki, kebun ya kan, membeli cangkul contoh, dan nyampe di lahan saya mencangkul, menjual tenaga, hasil tapi pasti contoh 100.000 per hari. Nah, tapi kita bedakan antara usaha sama kita karyawan begitu. Ketika kita usaha, contoh sama-sama di hutan, kita mencari yang namanya madu ya kan, modal kita sama, kaos kaki, tetap kita mengelontorkan dana, kaos kaki, sepatu ya kan, alat untuk menaiki pohon, keamanannya kan kayak gitu. Tetapi kan ini usaha kita. Ketika kita betul-betul ada rezeki di situ yang ditentukan oleh Allah ya kan, wah ujung-ujung kita mendapatkan contoh 5 liter madu yang notabene ketika kita kerja di kebun dengan satu hari kerja dapat 100.000. Nah, dengan kita berusaha dan berupaya sendiri ya kayak gitu, kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang yang lebih dari kita kerja sama orang. Sama halnya dengan kita di cryptocurrency, saudaraku. Untuk kita miner. Jadi untuk mendapatkan cryptocurrency di investasi yang ketiga ya kan. Jadi investasi itu ada 3, dulunya 2. Yang pertama investasi real ya kan. Ada emas, investasi sebidang tanah, properti, itu investasi real. Wujud maksudnya. Yang kedua adalah investasi surat-surat berharga. Kayak gitu, kayak reksadana, saham, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan digital sudah mulai, terkait dengan kemajuan teknologi yang saat ini sedang berlangsung menuju ke sana. Ada namanya investasi digital. Di dalamnya cryptocurrency. Untuk kita mendapatkan cryptocurrency itu juga ada 3. Yang satu kita menjadi validasi. Kita membeli seperangkat hardware komputer ya dengan menghabiskan daya listrik sekian, kurang lebihnya 3 juta per bulan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kita itu menginvestasikan dana kita dengan cara membeli dari cryptocurrency yang sudah ada di exchanger. Yang ketiga, kita analogi yang saya upayakan bahasakan tadi, kita pencari madu di hutan, kita menjadi miner gitu loh. Kita menambang. Ya tetap kita itu bermodalkan pikiran, bermodalkan juga dana. Contoh beli handphone yang belum punya handphone, beli pulsa walaupun hanya menghabiskan sedikit. Nah, untuk proyek-proyek kedepannya terkait dengan ini adalah mata uang berbentuk kripto yang notabene dari nilai sudah konsensus ya kan. Jadi global value konsensus untuk membentuk nilai. Nah, itu dari betul-betul value konsensus gitu loh. Jadi value terbentuk dari konsensus atau dari
persetujuan pionir kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah PAI itu harus diwujudkan menjadi mata uang. Jadi kita itu bukan crypto commodity yang ujuk-ujuk kita menunggu duduk manis menunggu listing dengan ICO ya. Jadi syarat dan ketentuan dari exchanger itu adalah mengikuti ICO koin-koin yang akan di listing di exchange kayak gitu. Apa isunya dengan nilai serendah-rendahnya. Tapi PAI enggak kayak gitu. Jadi startnya itu memang segitu nanti menuju ke stable coin kayak gitu. Nah, artinya apa? Kita harus mewujudkan PAI ini nanti menjadi mata uang dengan cara kita transaksi atau peer to peer dan juga nanti ada peer to up. Yang kedua, nilai sendiri harus kita perjuangkan begitu. Kita harus bermodal. Nah, bagi saya ya kan biaya admin atau seragam yang dulu-dulu saya anggap uang jajan gitu loh untuk proses yang untuk proses menuju kredit berisik. Ini punya istri aja cerewet ini, apalagi punya istri 3 ini. Kayak gitu loh. Jadi sudahlah, yuk. Istri 3, akunnya 3 gitu. Iya, ini 1 aja istriku Koirun. Sudah ribet rumah ini, apalagi nutupi kuota ya kan. Saya bingung ini nanti, makanya harus bikin rumah yang besar nanti gitu loh. Nah, kayak gitu. Ngomong apa saya tadi sudah? Besar dan banyak unit, Pak. Besar dan banyak unit kayak gitu. Istri saya ngeci. Pak Saleh, hati-hati di kau bicara, nanti gigimu terbang ke Jawa Barat. Pak Budi, beli baju. Ini kawan-kawan, aku setuju nanti Bapak Hujan usahakan sering naik gitu kan. Usahakan sering naik di sini nggak apa-apa. Biar mereka yang nyinyir itu ketahuan dia naik, langsung tendang, kasih coreng. Itu sebagai pemancing buat Pak Hujan, buat kawan-kawan yang di sini yang nyinyir, itu pancingan buat mereka supaya hadir. Nah, begitu dia datang, keluar, tendang, kasih contreng, udah dia selesai kan. Mau ikut juga jangan di Pak Junang. Tadi kan bisa disampaikan Pak Budi dah. Beliau tadi karena kurangnya pemahaman. Nah, yang penting mereka ngajak ini baru masuk nih, ini baru masuk, nah ini lagi masuk, silakan. Ya, jadi apapun diskusi dulu, bertanya monggo. Ya, suaramu diperlihatkan, wajahmu diperlihatkan, monggo silakan. Ini gambar Mbak cantik, monggo silakan naik. Nggih. Ada mau disampaikan? Atau sudah mampir kantor kurang? Aku butuh tim IT nih. Halo, kawan. Silakan datang ke kantorku. Ini ada yang ngasih tautan ke dia. Tak rubahnya lah, tautannya tak rubahnya nanti. Karena ada tautan ngasih ke dia. Ini kan orang baru masuk. Nanti dikasih lagi. Dulu kan nggak ada. Ini baru-baru berapa orang masuk saya lihat. Nah, kan kroninya banyak. Ya itu tetap dikasih ke kroninya. Emang Sekipe, selamat siang, salam kenal. Sido ke kantorku nggak? Nyinyir ya. Halo, salam kenal ya. Mau dia Semoga sehat selalu. Aku pengen dengar suaramu. Ganteng, manis, cantik atau gimana ini? Monitor. ngomong teriak-teriak kau. Pesan boneka itu. Ya tuh. Udah turun. Enggak, beliau kan wartawannya di dalam di tim pencari fakta. Itu wartawannya itu enggak apa-apa. Maksudnya saya kan pengen kenal siapa beliau gitu loh. Monggo siapa tahu dikasih pemahaman nanti kan akhirnya bisa ngopi bareng gitu. Jadi kita enggak bisa mendiskus dia salah, dia benar atau apa tidak. Yang penting kita belajar memberikan pemahaman dulu yang baik. Kalau sudah kontra, beda pendapat, baru monggo. Ini kan grup banyak. Ini grup pusat informasi, bukan untuk namanya, ini bukan grup saya juga tidak. Ini grup untuk dulu tempat informasi. Jadi siapapun boleh masuk. Nah, cuma yang penting positif. Kalau dia miring-miring, ya dilurusin. Kalau nggak bisa dilurusin, barulah
dibenahi. Nggak bisa dibenahi, disingkirkan, gitu aja. Dinasakan. Itu tadi ketentang atau lari sendiri itu tadi? Tadi saya tuh bikin ketawa tuh datang-datang langsung, woi. Waduh. Ya, dulu-dulu itu terus terang ya, ini kalau dulu saya jaga ya. Karena saya tahu persis orang-orang yang di luaran itu yang dari dulu emang yang brengsek itu tahu. Jadi saya sengaja jangan sampai masuk ke grup ini. Waktu saya masih jadi admin ya. Itu saya jaga bener itu, saya liatin. Makanya kondusif. Sekarang ya nggak tahu kayak semua masuk semua. Kalau udah bahasa orang Pontianak penongkolnya itu masuk ya ngasih link lah dia udah. Kasih linknya udah masuk. Ini saya nggak keluar dari grup, saya bisa ikut obrolan kan, karena ada linknya kan begitu. Intinya mereka tinggal nongol nanti bikin rusuh gitu loh. Iya, Bang Yul, linknya diganti lagi nih Bang Yul. Diganti pun kalau yang penongkolnya masih duduk manis di sini ya dikasih lagi. Kanto adminnya tuh. Iya, saya itu baru kemarin ditawarin nama Bunda Siti ya. Bunda Siti tak bantu lah nanti coba kayak mana semampu saya. Ngono iku apa atine lagi mengkap-mengkap ngono ya. Iya, ini nggak pantau-pantau tadi ada masuk ya tak keluar. Apa atine kering ngono. Kering. Dikukur. Lah ya Pak Yul ngono kuwi atine apa kering terus marino umop. Maaf pakai Iya. bahasa Surya, pakai bahasa saya nggak ngerti ini. Tidak sejalan, kering tetap. Nanti kan obatnya kalau udah cair, baru ngamuk-ngamuk kemana nanti deket-deket. Makanya saya bilang proyek ini ya ini mohon maaf nih. Pada waktu perjuangan ini semua banyak cacian hinaan. Pasti makian, cipiran banyak. Nanti kalau udah terjadi ke Pak Fauzan atau ke Amin semua bilang saudara, kawan dekat, sohib, besti, kawan seperjuangan, minta bantu nanti. Kalau sekarang sih enggak, nyerang habis-habisan. Nah ini intinya begitu. Nanti kalau udah ada pencairan, lo ini Beb, sahabat lo, kawan dekat lo. Semua Nggak apa-apa, aku bayar 1 juta Beb. Nah, karena aja yang terus terang ya, fair ya, yang saya butuhkan tuh ayo, yang model-model begitu, kalau toh kita mendukung proyek Pak Fauzan, ayo sama-sama kita kompak gitu loh. Jangan diem aja, seolah-olah masa bodoh saya lihat. Saya nggak mau gitu, kalau kita mendukung tuh harus total mendukung. Yang hal-hal yang nggak benar tetap dibereskan, diluruskan. Kalau masih nengkar kata orang Bosnia, udah singkirkan gitu loh. Kalau memang mohon maaf grup ini mendukung, kecuali memang grup ini nggak mendukung, lain ceritanya kan gitu. Tunjukkan dukungannya. Sangat dukung itu Pak Jul, kan begitu. saya sangat mendukung. Kan kelihatan kan selama ini cat-catan gimana tuh kan kelihatan semua itu. Saya aja kelihatan miris dengernya gitu. Makanya saya bilang dulu saya jaga nggak ada yang bisa masuk karena saya tahu semua orang-orang itu. Kroni-kroninya itu tahu saya ngalangin nggak bisa masuk. Terus terang aja nih bukan itu saya tahu. Cuma sekarang ya jebol semua udah. Saya tahu semua orang-orang yang nggak mendukung program-program nyinyir di belakang tuh tahu orang-orangnya. Yang nggak mendukung GCP semua tuh tahu. Mungkin salah satu yang tahu dengan saya Pak Haryono tuh kiprahnya tuh. Pak Haryono Sumenep tuh. Tanyakan tuh. Haryono situ Bondo. Dari dulu. Protes. Dari zaman masih di Pak Pil PC saya tahu orang-orangnya siapa-siapa. Dan saya perang terus dari dulu gitu loh. Makanya teman-teman saya berharap kalau toh memang ikut program Pak Fauzan, percaya, yakin, dukung, ya ayo, jangan diem. Ini seolah kan kalau saya perang kan saya sendirian, yang lain diem. Kalau udah cair nanti barulah, oh saudara dekat, besti saya bilang. Pada merapat ke admin semua nanti itu ke Pak Fauzan, aku teman dekat, nggak lupa ke apa bengek nanti itu. Wis apal ngono kuwi. Aduh, saya mau lawan itu Pak Yul. Mau lawan itu Pak yang tadi yang ngomongin sama Pak Fauzan itu, Pak Suceng itu. Mau tak lawan sama saya. Oh, sudah kabur duluan sudah.
Mas Uceng barusan Saya DM terus terang, saya. Tadi saya nggak belum usah dilawan sebutkan sudah namanya. lari kok Pak. Tadi belum dilawan sudah lari. Sebutkan namanya. Dulu nggak bisa masuk orang-orang gitu semua itu. Ini karena ada penongkol yang masuk di sini, penongkolnya tahu ada penongkol. Kepalanya lah, bahasa yang masuk di sini ya semua blar-blar aja makanya. Kalau ada saya nggak bisa masuk, karena pertimbangan ya ini. Ya orangnya memang pinter, tapi bikin masalah gitu loh, karena kepinterannya dia itu gitu loh. Makanya saya bilang, kalau toh memang mendukung, ayo sama-sama. Kalau memang, mohon maaf, grup ini sama-sama teman, di sini kan rame 2000 lebih kalau mendukung, kecuali tidak mendukung. Kan begitu. Kelihatan kok di chat room itu. Nanti gini ketika exchange ini sukses ya. Loh, itu tadi Pak Yul ya? Pak Yul, lupa ya sama saya ya? Oh, kita dulu sama-sama ini lo berjuang lo, Pak Yul. Iya, ngomong-ngomong maafin Mbak Im ya gitu. Iya. Kalau sekarang sih diem aja, dia nunggu masa bodoh pada nih. Mau Pak Yul berhasil gimana Pak Yul? Pak Budi, ini lo rekening saya Pak Budi diciprati dong. Iya, langsung DM. Wah, enggak, kalau Bunda Surya banyak uangnya, enggak jadi. Jadi kelihatan mana yang pejuang, mana pecundang tuh sebenarnya kelihatan. Nanti kalau udah terjadi berhasil, lo ini kita kan kawan seperjuangan. Kita ini bestie, kawan dekat kok. Sampai hati sih. Biarkan mentang-mentang udah punya jabatan, mentang-mentang udah kaya. Kawan dibiarkan. Dulu ada dimandang semua, lihat semua, dia bisa gunakan, bisa membantu, diam aja. Pura-pura nggak dengar. Ayo, yang penting nggak pakai materai ya. Ayo, itu enggak usah nunggu kapan. Kemarin aja udah yang ngechat Pak Hujan aja minta gratis itu sudah dilakukan kok. Iya, Pak Budi, dilanjut lagi Pak Budi nggih. Tolong Panang tadinya nggih diperpanjang nggih. Ya saya pinjam jalur dulu. Pak Anang Bojonegoro, monitor Bojonegoro mana Pak? Bojonegoro Sugiwaras. Boleh minta tolong Pak. Jadi gini, di belakangnya Masjid Babu Sofa itu kan ada Gang Jambean ya kan? Oh iya. Itu rumah nomor 7 Pak. Itu istri muda saya. Tolong bisa dilihat Pak. Ya nanti kalau ke Bojonegoro itu belakangnya tak lihatnya itu nanti. Iya. Ya Masih kalau utuh, bilang-bilang aja ke Bojonegoro di situ saya akan menyiapkan nanti hansip untuk grebek nanti. Kok malah digerebek sih? Gini loh, maksud saya tuh gitu. Zona sekarang tuh zona menunggu. Ayo kita isi zona menunggu dengan ya lebih ke mensterilkan pikiran ya kan, lebih ke menurunkan tensi pemikiran ya kan, dengan cara apa? Kita mencoba menunggu dengan enjoy, menunggu dengan tanpa pemikiran yang berat gitu. Kita menunggu dengan santai, bertutur bahasa sesama saudara Nusantara ini sebaik mungkin gitu. Ya kan, jadi nggak usah lah itu apa ya, keakuanku itu tolong dilepas sudah kayak gitu. Meski contoh apapun sudah, contoh kita ndak suka, ndak setuju GCV contoh, ya sudah nunggu P-Network kayak apa ke depan silahkan. Ndak setuju dengan ENS, dengan Action Collab, silakan dengan keyakinan masing-masing. Yang setuju dengan ES monggo ayo gitu. Jadi sudahlah, kita pionir itu lebih ke menunggu, sabar, calling down ya kan. Yang percaya sama platform A monggo, B monggo, semua dipercaya monggo. Kita lebih silaturahmi, kita itu orang-orang hebat loh saudaraku. Pionir itu orang hebat, orang cerdas ketika kita semua menerima dan mau ya kan, menerima esensi, menerima teknologi terbarukan terkait dengan kemajuan teknologi di bidang digital. Kita itu sebenarnya orang-orang pilihan, orang-orang cerdas
Kenapa kok enggak contoh ya, enggak setuju dengan exchange contoh. Ya mungkin pemahaman mereka itu mereka lebih cerdas di kripto komoditi yang notabene enggak kayak gini gitu loh. Contoh Pi Network juga ya kan. Pi Network juga di awal istilahnya mungkin sampai sekarang juga ada yang enggak setuju tapi mereka nambang terpaksa gitu loh. Siapa tahu gitu. Tapi bahasa-bahasa mereka tetap liquid pool-nya begini-begini ya kan terkait dengan supply dan demand ya kan. Karena apa? Mereka beracuan kepada kripto komoditi yang sudah ada, yang sudah sukses. Mereka lupa bahwasanya euro juga dulu non negara waktu diciptakan. Ketika setelah dipakai di 11 negara. Nah, ini di awal mereka euro sendiri hanya digital, hanya di dalam komputer gitu loh. Hanya angka. 3 tahun setelah eksis baru kertaskan atau dicetak atau dikatalkan begitu. Nah, itu terwujudnya atau terciptanya euro di awal. Gitu. Nah, ini sekarang karena memang cryptocurrency ini banyak sekali manfaatnya. Contoh tidak bisa social engineering ya kan, tidak ada lagi yang namanya koruptor terkait dengan penyelewengan dana dan juga printing money non backupan karena nanti yang distribusikan hanya sesuai kuota dan juga nanti tidak ada uang palsu yang akan mengembungkan dari jumlah kuota mata uang tersebut yang notabene harga diri atau nilainya sudah turun kayak gitu. Nah, karena banyak sekali terkait dengan istilahnya manfaat dari kripto, maka diciptakanlah mata uang berbentuk kripto berteknologi blockchain dan disempurnakan dengan adminnya itu quantum finance system gitu loh. Jadi ini baru satu-satunya di dunia. Ketika ini masih satu-satunya saudaraku, pemahamannya juga beda-beda. Dan ketika kita di sini sudah kita tidak perlu ya terkait dengan menyatukan misi visi semua orang, tidak perlu bahwasanya hidup ini adalah pilihan ya, dan notabene ketika apa yang kita pilih itu terkait dengan apa yang kita dapatkan kelak begitu loh ya kayak gitu. Jadi tidak perlu kita itu lebih ke mengurusi rumah tangga orang lain kayak gitu, mending ngurusi rumah tangga kita sendiri kayak itu. Jadi kadang kita itu pinter, kita itu bisa mengupas contoh kripto sendiri, tapi kadang-kala mereka lupa. Nah, ini kripto komoditi, tolong bedakan, nggak bisa disandingkan atau apple to apple dengan mata uang berbentuk kripto, nggak bisa. Nah, itu satu. Yang kedua adalah ketika pemahaman mereka paham, meyakin, tetapi ini tidak boleh menguangkan, meliquidkan atau bekerjasama terkait jadi uang. Nah, mereka lupa itu masa enclosed mainnet. Nah, ini nanti terjadi di masa open network gitu loh. Jadi banyak sekali terkait pemahaman dari orang-orang pintar cerdas di luaran sana itu yang notabene masih pemahaman sepihak gitu loh. Kayak gitu. Jadi sudahlah, ayo kita lebih bergandengan tangan ya kan. Mungkin tadi saya mengusulkan dan saya menawarkan untuk menggandeng tangan saya ketika jalan menuju ke pasar. Siapa yang mau, contoh tadi saya menawarkan kepada Pak Yul, kalau mau ya yuk kita berdua. Saya Pak, saya. Oh iya Pak Lasaleh ya. Ayo kita bergandengan tangan dengan mesra. Kita memperlihatkan kemesraan kita menuju freedom finansial ke depannya. Kayak gitu. Kira-kira nanti dari tujuan kita menuju freedom finansial ini mendapatkan sial apa enggak? Ya pasti. Hal rintangan, halangan tuh pasti gitu loh. Yang notabene kalau kita dalami, kok saya sial ya? Kok hidup saya sial ya? Kok gini-gini? Ternyata dari perjuangan karena kita ulet sampai menuju finish, ternyata real nanti freedom finansial kan begitu. Jadi enggak perlu kita itu cross check dengan program yang lain. Kita sibuk menilai dengan keluarga orang lain. Notabene keluarga kita sendiri sudah betul-betul baik apa enggak kan kayak gitu. Moga lanjut ya. Aduh.
Saya ini loh barusan minum kopi yang saya tumbuk sendiri. Jadi eh, seneng ngomong akhirnya gitu loh. Monggo lanjut yuk, yang lain yuk. Wis sarapan gedang. Ya, ketika saya banyak omong tuh pasti sudah makan Bunda karena punya energi gitu loh. Bagaimana burung itu kan ketika setelah habis makan. Nah, ini saudaraku satu lagi. Wis, Aneh. wah, kopi sama kumis kok sama-sama hitam itu ya. Lorek maneh. Saiki gak abang saiki. Ketika saya mengopi dengan Pak Iya, Budi mantap. iya. Selamat siang Om Win, nggih. Silakan kalau ikut gabung di sini, nggih. Ngobrol-ngobrol di sini aja, ngobras, nggih. Buat Om Win di sini, nggih. Silakan, nggih. Om Win, Ya, nggih. berhubung Pak Win kopinya masih utuh, monggo silakan Pak Win karena kopi saya sudah habis ini. Nah, ini kan. Nah, ketika kopi saya habis, berarti bahan saya juga habis. Sekarang giliran Pak Win, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Monitor saya monitor. Mic-nya buka. Oh, Ngomong ngetikut mikir ditutup. Mic-nya dibuka, nggih, Om Win, nggih. Pak Budi, nggih, disilakan dilanjut Pak Budi, nggih. saya tuh sebenarnya tidak enak kalau ngomong panjang, Pak. Takutnya yang lain takut menyela gitu. Sudahlah, yuk ke jenengan bagi mempersilakan yang lain mungkin mau buka mic apa ya kan. Saya tidak enak, Pak. Kalau saya tuh sampai berbuih-buih gitu kan ya kan. Oke, yuk lanjut yuk. Ini Om Win, silakan Om Win untuk ulasannya Om Win, nggih. Mungkin pernah mendengar barusan tadi pagi Om, nggih. Silakan Om Win kalau mau mengulas Lojer, silakan, nggih. Iya, selamat pagi, selamat berjumpa ya, silaturahmi untuk kita semua. Selamat siang buat Pak Hujan dan Bapak Ibu semua ya. Karena dari tadi saya tuh monitor tidak ada namanya untuk berasumsi atau apa. Pembahasan ini tadi saya juga mendengar, cuma saya tidak begitu menyimak benar ya. Jadi pada saat sistem yang mengalami rusak atau bot mengalami laporan bahwa ada banyak informasi tentang overload dan mengalami bug. Jadi yang saya sikapi sekarang ini kan sudah jelas Pak Bocan sudah ingin menerapkan bahwa link dalam pendaftaran ke depannya ini kan sudah dipegang atau terusnya sama admin provinsi dan admin kabupaten kota. Itu sudah jelas. Jadi kita sudah memiliki ketenangan atau ketenangan dalam arti hal bagi mereka yang akan masuk melalui link yang sebelumnya itu sepertinya akan menjadi berkurang karena kita para admin provinsi itu akan diberikan link dan kodenya. Nah, keamanan inilah yang nanti akan menjadi suatu sistem berjalan dengan lancar untuk utamanya. Artinya dalam untuk dasar-dasarnya ini. Dan kedepannya pun insya Allah servernya PT Ingal itu sudah bersiap dalam arti menangani, melayani, bahkan ada yang masuk dengan secara bagaimana insya Allah PT Ingal ke depan sudah memiliki wacana-wacana yang sebelumnya, artinya yang mengalami hal-hal yang kemarin-kemarin ya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan adanya link-link yang akan nanti admin provinsi pegang beserta kodenya, itu saya sangat setuju sekali ya. Jadi itu untuk meranah ke kesuksesan bersama. Tidak ada yang namanya nanti bisa masuk tanpa melalui admin.
Jadi saya rasa untuk pembahasan nyinyir itu nggak perlu lagi lah. Pembahasan untuk masalah ini nggak perlu lagi. Itu sistem ataupun dari PT Enggal atau Pak Fauzan di sana itu sudah merencanakan yang lebih baik. Jadi kita tidak perlu merana ke sana karena Pak Fauzan dan tim pusat itu sudah ada planning-planning yang memang mereka akan buat supaya kita semua sebagai member atau sebagai keluarga besar PT Enggal Nirwana Sejati, kita tinggal menikmatin, kita hayo bareng-bareng kita sama-sama support ya, dalam hal cara pengedukasian atau penyampaian secara positif. Jadi tidak ada namanya untuk bahas yang nyinyir. Saya rasa kalau nggak ada nyinyir tuh nggak rame Pak. Nge. Kalau nggak ada yang negatif tuh nggak rame. Ya inilah tantangan kita. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini semua seleksi alam. Mungkin dari saya sebatas segitu bawasan saya karena memang saya memang tidak bisa mengedukasi karena saya bukan seorang edukasi. Gih, monggo dilanjut, saya ngopi Terima bareng-bareng. kasih Pak Win ya kan, ngapunten saya potong, nanti saya kasih materi lagi, artinya bukan kasih materi, artinya nanti akan saya pancing lagi dengan materi biar Pak Win ngobrol lagi, memberikan edukasi ke kita gitu. Jangan. Jadi gini Pak Win ya kan, ketika nanti apa yang dibahasakan oleh Pak Win tadi, website nanti dibagi ke admin kabupaten, nanti saya sama Pak Haryono itu Kabupaten Situbondo, saya Banyuwangi, nanti akan saling mensupport. Contoh di Banyuwangi, nah nanti link itu tidak akan kami sebar, tapi ayo kumpul. Nah, ada kontongan kan di rumah, dong, kumpul semua mengerjakan ya kan, ketemu berapa orang, nah nanti jadi satu terkait transfer. Sama halnya dengan nanti Pak Suharyono di Situbondo, nanti beliau merapat ke sini, saya juga merapat ke sana, nanti kayak gitu. Nah, itu nanti yang akan kami kerjakan teknis ya di kabupaten. Itu satu. Yang kedua, ngapunten tadi Pak Win ketika ngomong link kok saya ingat sama lagu ya. Monggo yang tahu lagunya siapa itu ya? Lagunya sana. Ling, oh kekasihku. Gitu ya Pak Junang, lanjut. Dara ayu. Aku nggak bisa nggih, silakan dilanjut nggih. Ketika, ya kan? Ketika tangannya Pak Sultan, lengannya Pak Sultan itu berdarah. Nah, ini Selendang Sutra. Gimana Pak Sultan? Selendang Sutra. Gimana Pak Sultan? Tanda mata darimu. Nih, kalau Pak Win tadi sudah mandi ya kan? Saya ini belum cuci muka, wudhu tadi subuh cuman. Belum cuci muka sudah, belum gosok gigi ya kan? Bermalas-malasan, bermanja-manja ria ya kan? Gimana Gus? Gantengnya luar biasa, begini aja belum mandi apalagi. Ya. Nanti ketika saya ganteng setelah open minded global Gus, atau firewall dibuka, ENS jalan, saya ganteng sekali saudaraku ya kan? Begitu. Kalau sekarang masih belum ya kan? Pakai jas. Pakai jas di kupu-kupu gitu ya. Itu pelayan restoran mah. Ini saya kepingin ketemu Awin nanti ini ya kan. Saya akan membawa senjata yang bisa dikokang ya kan. Beliaunya ini kan pendekar dari Banten. Rambut panjang itu bukan karena style saudaraku sekarang di sini. Gunting tidak mempan gitu loh. Kayak gitu. Mau potong kumis aja bingung, cari gurinda itu ya kan. Mesin itu. Nah, saya kepingin ketemu nanti ya kan. Saya taruh beliaunya nanti di tempat yang jarak tembak 10 meter contoh ya kan. Buat titis-titisan gitu loh. Beliau ini kan kebal ini saudaraku ini. Pak Win ini. Gimana Pak Win, setuju saudaraku? Ya satu peluru satu koin lah gitu ya. Iya, kalau saya tuh kebal malu kalau saya. Jadi kalau untuk malu tuh jarang saya. Ya intinya kita semua ini satu saudaranya.
apalagi kita disatukan oleh programnya Pak Bojan di awal, di gelombang pertama. Izin jalur Pak Win, mohon maaf Pak Monggo Budi. Pak, nggih monggo. Ini ada tamu dari Kortim nih, dari Kortim Kediri ini, coba naik, mungkin ada wejangan-wejangan mana arahnya pi ke depan tuh. Monggo Pak Prayitno. Oh. Mungkin mau Pak Budi yang manggil, mungkin baru mau. Kortim apa? Kortim apa? Silakan. Monitor. Silakan Pak Agus Bu, mungkin ada berita-berita dari sepanjang dari Kortim mengenai pi ke depannya bagaimana? Saya nyimak aja, lagi gabut. Silakan dilanjut. Oh, ya, enggak. Ya, monggo silakan Pak Budi. Pak Yul. Prayitno ini orang Jawa ya. Ngomongnya menyenengke ngomongnya. Ngapak atau Jawa, Pak Prayitno? Saya orang Kediri, keturunan dari Wonogiri. Pengalus berarti silakan mampir. Ya. Salam kenal Pak Pahit, nggih dari saya. Dari Tangerang, Pak. Salam kenal buat Bapak dan sekeluarga, nggih. Mudah selalu sehat selalu. Yes, monggo dilanjut. Tadi ya. Nggih, nyala nggak tadi ya mic saya? Ulangi lagi nggih. Buat Pak Prayit, salam kenal. Nggih, mungkin baru siang ini saya juga monitor ada Pak Prayit ya, dari Kediri. Salam kenal, salam sukses, salam sehat buat keluarga dari saya. Ya, monggo dilanjut. Salam kenal kembali. Monggo, silahkan dilanjut. Anjir, ya nggak apa-apa, monggo silakan Pak Prayit. Kita cuma ngobrol-ngobrol nyantai kok, bahas jamur ya kan, bahas jahe gitu loh. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol, silakan. Suaranya kok nyenengke Pak Prayit ini, orang Jawa. Kalau saya kan orang Madura Pak, kasar gitu loh. Sama Pak Sairan juga ini konon katanya sih orang Banyuwangi katanya ya kan. Tapi dari kumisnya aja sudah orang Madura kelihatan gitu loh. Loh, aku kira malah Simbah. Simbah aku ki wong Wates kan. Oh. Kulon Oh, Progo. orang tak kira Wates Jember, Pak. Kulon Progo. Oh, iya. Jadi Ayo, banyak orang. Pak Budi, Nggih. kita Pak Sairan, kita juga termasuk saya pengen mendengarkan ya mungkin edukasi ataupun mungkin ada apa namanya yang ingin Prayitno tuh ya kita mendengarkan nggih, artinya bertukar pikiran, bertukar pendapat lah. Moga Prayit nggih, kita ingin mendengarkan masukan mungkin ada bagaimana grup ini bagaimana kan begitu. Pak Prayit, monggo Pak Prayit. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya cuma menyampaikan dua saja. Yang pertama, ya kan, semua manusia itu hidup itu cuma diberi 3 hal, ya kan, untuk mengejar impian dan harapan atau rencana-rencana, yakni apa? Berusaha, ya kan, atau ikhtiar. Yang kedua, berdoa. Ya kan? Nah, yang terakhir, pasrah. Itu pertama dari saya. Ya kan? Nah, terkait saya misalnya Taki dan Japri seperti apa dan bagaimana. Saya orang NFT, Pak, di Pinetbox ini. Tidak ada korelasinya dengan namanya.
yang jenengan sampaikan. Tapi bagaimanapun NFT itu adalah salah satu ekosistem DeFi. Itu yang kedua. Jadi dalam hal ini saya nyimak bukan karena nyinyir atau karena mau cari informasi, saya dengerin saja. Ya kan? Yang kenal fisik dengan saya pasti tahu. Yang enggak kenal, ya silahkan dicari tahu. Ya kan? Saya berada di posisi apa dan bagaimana. Itu saja ya. Dua. Jadi di P-Network saya berada di sisi NFT. Ya kan? Saya berada di sisi NFT. Ya kan? Itu pertama yang perlu dipahami. Ya. Yang kedua, saya menjalankan node. Dan di situ tidak mengajak untuk pasang node. Saya ulangi, tidak mengajak untuk pasang node. Ya, bukan cuma sampean, saya senetral apapun, ya kan, menyampaikan apapun. Ketika masuk di pencari fakta atau di grupnya para moderator atau apa, jangankan sampean-sampean, saya juga pasti kalau misal dikatakan merugikan pionir yang lain, saya pasti kena sidang. Clear toh? Sebagian pasti tahu itu. Jangan pura-pura nggak tahu kalau sama saya. Ya kan? Nah, sebagai salah satu praktisi, ya kan, NFT, tentu dengan latar belakang pasti IT. Clear ya? Itu mungkin sudah cukup banyak kata dari saya. Jadi saya orang NFT pertama, dan yang kedua saya netral. Ya kan? Kalian mau bikin apapun, saya cuma dengerin saja. Begitu saja. Clear ya? Bisa dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini? Diulangi Pak, diulangi Pak. Saya mau numpang tanya sedikit Pak, mau numpang tanya sedikit. Nanti dulu Pak Sairan, biar selesaikan dulu Pak Sairan. Ya, saya orang NFT, ya kan? NFT itu salah satu dari ekosistem DeFi, ya. Baik itu orang yang dari manapun pasti tahu NFT. Kalau tidak tahu, enggak apa-apa. Belajar, silahkan belajar. Gratis, ya. Saya ulangi lagi, gratis. Saya di sini dengerin, tidak berusaha untuk mencari orang atau anggota baru di grup, karena bagi saya orang yang datang atau masuk ke grup saya tidak undang, dan kalaupun berseberangan dengan saya tidak tendang. Ya, saya tidak pernah tendang. Ingat ya, itu pertama. Ya, dari sisi P, NFT itu salah satu dari penunjang ekosistem. Ya kan? NFT. Itu. Ada yang mau bertanya tentang apa itu NFT? NFT non-fungible token. Terus gampangnya wong Jawa penake ngomong ini. Koin sing ra iso jamuren, wis gitu aja. Timbangannya susah-susah untuk memahami. Gitu. Dan ada kode-kodenya. Dan tentu didapatkan semua secara gratis. Ya kan? Apakah saya nyinyir di grup ini atau tidak? Tentu saya manusia biasa. Mungkin ketika saya salah tulis sekalipun dianggap nyinyir, monggo. Ya kan? Saya orang Kediri Pak, nggak perlu menyematkan. Saya di Japri, Pak, tolong sematkan kotanya. Datang ke rumah saya, mayoritas orang yang butuh KYC tahu rumah saya. Ya, enteng toh. Kalau ngomong dia nggak tahu sama saya tak pengen tahu bentuknya, mukanya kayak apa. Hidungnya nongol saja. Kalau nggak tahu, saya bukan setan atau iblis. Ya, KYC mayoritas baik petingginya orang, saya sebut saja Pisorum, Properti, GDH, apapun yang sekarang jadi petinggi-petinggi, rata-rata pernah tahu kinerja saya seperti apa. Clear sampai di sini? Monitor? Saya kenal. Ya,
Belum Oke ya, clear ya. Oh, Pak Masih Prai. perlukah saya menuliskan nama saya itu jelas? Itu nama sesuai KTP, ya. Nggak usah dicari-cari. Loh itu fotonya bukan foto profil asli, ya seperti itu selengekannya saya. Seperti itulah saya dulu. Itu masih muka saya, ya. Clear ya. Ada pertanyaan yang lain? Saya bertanya, Pak. Siap, silahkan dari Merauke. Tadi terkait dengan node. Kenapa Bapak tidak mengajak orang-orang untuk pasang node? Enggak, saya enggak Terima perlu kasih. enggak perlu ajak. Kalian mau pasang monggo. Kalau punya komputer kirim saja ke sini, tak benerin. Yang penting biaya paket pulang balik bayar, itu aja. Lu pemasangannya masuk gratis, nanti pasangan di rumah. Tak kasih tahu supaya connect. Aku kan masang Cilacap lah. Nah, ya. Nah, kalau suruh masang ke Cilacap, datengin orang IT saya. Tak suruh ke sana. Yang penting akomodasi, transportasi, pulang balik, bayar, sudah. Biaya untuk IT-nya di sini selama di sini. Loh, kalau di situ kan sudah saya bilang gratis. Enak toh? Wes, apa? Loh, tapi masa dari sini ke sana bayar? Lah, mbok pikir ini kon berangkang ke Kediri sampai Cilacap. Wes, nah ada yang mau, saya juga malah seneng. Silakan datang sini tapi berangkang. Nggak usah jauh-jauh dari gang depan rumah saya sana sampai rumah saya sini sekitar 50 meter berangkang. Tak pengen tahu bentuknya orangnya, wes. Oke, Pak. Saya mau tidak lanjuti. Saya tidak lanjuti node tadi, Pak. Udahlah. Izin turun. Silakan monggo nikmat. Videonya ini untuk videonya Pak Mas Prayit. Prayit ini, ya saya Mas jelaskan Prayit. daripada Pak Prayit ini yang mau kita ikuti node yang dulu kita mau daftar itu loh ya. Oh gitu. Ya, tolong berbagi layar deh, pengen tahu mukanya deh, secantik apa dia dah. Tolong Ya. kenal Mas Prayit ini orang Kediri yang punya node yang kita semua mau daftar. Ya. Prayit, berbagi layar, aku pengen tahu. Enggak, Pak, enggak usah. Ya itu foto. Pak Prayit. Pak Cunang. Pak kenal Pak saya. Semua orang tahu muka saya. Bagi Muka layar, saya Pak. sudah tenar di mana-mana. Dah, Aku enggak usah. kenal luaran. Jenenge Mas Didi kan nggak salah kayak pencelukan ya. Saya juga bukan malik. Mas Didi kayak ya, aku lali aku. Ya. Mas Didi ya kayak ya, membantu KYC do kesalahan di apa waktu di BSSC dulu kita ya kayaknya. Aman roh loh. Ya wes, clear to pena loh. Ayo. Pengen tahu Ya, muka ya. juga. Muka saya mahal, Pak. Lebih mahal daripada muka semua orang. Wajah kok muka lo, wajah lo. Kalau saya muka, Pak, saya wong Wonogiri, jadi pena ngomong raiku larang, wes gitu aja ya. Ono grup sampai ono grup apa namanya tim IT yang minta tolong kita bantu untuk pekerjaan kita, bisa nggak, ada nggak mencarikan tim IT kan memang Indonesia kan susah ya. Kayak gitu, IT saya itu bukan untuk hal-hal kayak gitu, Pak. Ya, IT saya itu bukan untuk hal-hal kayak gitu. IT saya itu nongkrongnya cuma satu tok, ya kan. Ya, kalau butuh bantuan, ya kan, gratis. Komputernya kirim ke sini, tak kirim balik nanti. Enak. Ora, maksudnya loh, untuk proyek ini kan saya butuh tim IT toh. Maksudnya siapa tahu sampai Enggak, proyek-proyek kayak gitu jenengan cari ya banyak. Saman tinggal di Jogja katanya. Di Jogja banyak itu lulusan universitas di situ kan banyak. Itu bagus-bagus semua itu. Cizo itu kan orang Jogja juga. Datangi toh rumahnya. Tak kasih Sherlock nanti. Ya. Itu rumahnya Jogja itu, deket sama rumahmu itu, mbok jalan kaki enggak sampai setengah jam itu paling. Belakang pasar itu loh, Melati loh, Jongke. Oh, oke. Nah, wes, enak toh. Namanya si Jo. Ya. Kita dalam hal ini enggak sama, Pak. IT saya bukan IT yang seperti itu. Beda ya, beda jalan.
Dah, monggo dilanjut ya. Kalau penjelasan sekarang ini kan ada pro kontra masalah KYC tatap muka terakhir itu lah. Tatap muka terakhir, setelah itu kan ada yang tentatif. Ada yang mencoba melakukan membuat namanya perubahan verifikasi di di nomor telepon, akhirnya membuat perubahan di email atau sandi. Nah itu kalau menurut sampean lebih baik ditoke atau mengikuti aturan maintenance. Kalau saya sih saya toke, karena kan HP ini kan mati tahun nomornya. Nah, lebih baik kan dibiarkan, nanti juga akan kembali lagi ke hijau kan gitu dah. Kalau menurut sampean begitu. Ya, diamkan saja, ndak akan mempengaruhi apapun. Wong jenenge nomornya mati piye Pak. Kecuali sampean bisa ngatur, Grapari atau Indosat bikin nomor baru gitu bisa. Ini di sini ini ndak bisa kayak gitu, Pak. Dibiarkan saja, nanti balik-balik deh. Siap. Suwun. Wes ya, saya nanti di sini edukasi, enggak lah, janganlah. Sama lanjut aja obrolan saya lagi bete ini. Jadi tak dengerin saja wes ya. Nanti enggak diusir pun pergi-pergi dewe kok. Tenang aja. Enggak usah ngusir saya daripada nanti tak tandai balik gitu loh. Kayak jelangkung. Iya, saya memang seperti itu. Saya lebih suka disebut jaya langkung. Datang enggak diundang, pergi enggak diantar. Dan saya juga seperti itu ketika obrolan di grup saya sendiri. Saya pergi, datang, terserah saya. Gitu. Nggak suka diatur-atur, saya orangnya bebas kan. Berbagi layar dikit apa telunjuknya, kayak tunjukin telunjuknya saja tuh, jangan mukanya, telunjuknya saja, Bang. Segede apa telunjuknya coba? Jangan Pak Sunang. Beliau tuh sama kayak saya, jelangkung. Saya juga tidak diundang. Pergi pun tak diundang. Begitu. Saya Win Tangerang. Pak ini pelit banget, minta curugnya aja nggak boleh. Curugnya aja dimasukin ke layar curugnya aja. Ini curug saya gitu. Oh ya, tahu saya itu kan. Salam dong sama Bunda Siti Cilacap. Aku punya saudara Pak Prayit di situ kok. Saya juga punya saudara namanya Bu Ira Kediri. Itu saudara saya juga itu. Arti. Bu Ira juga saudara saya itu. Iya. Barangkali barengan saudaranya ya Bang Win. Iya, itu dari Pak Hawa, Prayitnya langsung. Adam dan Hawa, dari Adam dan Hawa. Iya, dari Adam dan Hawa kita bertemu jadi saudara. Berarti tunggal mbah dong. Pak Prayit, jangan lari dong. Lari gimana tuh? Maksudnya lari piye toh? Kenalan dong sama orang Cilacap. Cilacap ngapak dong Pak Prayit. Ya silahkan. Jenengan orang Cilacap toh. Tanya sama Pak Andreas, itu kenal sama muka saya langsung fisik. Pak Andreas kenal toh. Nah, ya sudah, kenal toh. Nah, Pak Prayit namanya Mbak Warti, barangkali kenal toh. Enggak apa. Dah. Jenengan lanjut aja, enggak apa-apa. Saya bukan mata-mata di sini, tenang saja. Lanjut Bang Win. NFT itu kan termasuk pibul itu ya Mas Prayit? Ya, NFT itu kayak pibul, pipet, pibok, itu namanya NFT. Pifam, pifruit itu namanya NFT. Ya, jadi dan itu semua kan gratisan. Jadi hal-hal yang gratis-gratis saya ini kurang diminati, makanya kan saya diem aja. Ini sambil main soalnya. Atau masih penasaran, minta berbagi layar saya ngapain gitu tak? Nggak apa-apa, tak tunjukkan. Tidur. Udah bagi layar sudah Pak. Bagi layar. Biar makin sayang. Sekali pamer boleh toh. Oke. Wajahnya mana? Pibul. Ya, wajahnya mana dong? Alah kok maksa toh ini orang. Sebentar.
Punyaku lubang-lubang itu. Nggak pernah ini. Lubang sehari bulan belum. Ini mungkin hari ini trouble ini yang Pibok ini karena dia mau ini apa namanya open. Dia sudah open network duluan sebenarnya, tapi kayaknya ini lagi trouble Kalau Pibok ya, hari ini. Makanya kan banyak di grup saya itu banyak rewel soal Pibok. Ini tak coba, bener enggak sih? Oh iya, lagi trouble. Piboknya trouble. udah beberapa hari trouble Pibok kok kayaknya. Hari ini tok. Itu Kalau pipet bisa ditransfer ke mainnet enggak itu Pak Pahit? itu kan sudah mainnet Pak, malah dari dulu, udah berapa bulan dah. Berarti koinnya sudah bisa ditransfer ke mainnet untuk sekarang. Oh sudah lama tuh Pak. Itu bermasalah enggak kalau kita transfer itu sekarang? Enggak ya, sampai detik ini enggak ada masalah ya. Ya soalnya saya juga punya gitu loh koin, ada 5 kalau nggak salah itu. Kalau di 100 pet itu sama dengan 1 P. ya iya. Nah itu aja sudah, cairkan aja kalau ini. 1 P berapa? Nah tergantung sampean berapa. Kalau saya nanti ditanya gitu nanti jadi salah lagi. Ini saya cari-cari koinnya saja. Kalau perkara harga sih saya nganut saja. Ya kayak gini, ya cuma kayak gini tiap hari. Makanya saya dengerin sambil gabut kayak gini. Itu kalau sudah 20 emang udah nggak bisa. Ini punyaku udah 20, tapi yang nomor level 44 sama 43 itu yang belum punya. Nah, ya dicari toh, itu kan jackpot itu. Kalau dapat itu kan lumayan. 10.000 ya, hampir. Ya, dicek sih, nanti dicari ya. Ini kan masih harga tesnya berapa saja dicek kan bisa. Ya, itu Kalau harga tesnya segitu, harga netnya ya hampir segitu sih. 43 toh, 43 berapa kira-kira? 44 sama 43 aku yang belum punya. Kalau 42 itu banyak punya aku. Ini 4 nih. Nah, ini 43. Ini 44. 44 mahal terus semua lihat tuh. Yang Ada paling yang murah 10.000 ini 44 ini. Lah ya ada yang 1 juta. Aku Ya belum itu punya tandanya orangnya sama enggak mau sekali jual. nih. Aku punya kalau bullnya sudah kingnya udah 20. Itu tandanya orangnya enggak mau jual, Bu. Karena apa? Karena itu salah satu syarat untuk mendapatkan jackpot. Itu aja. Ya, kayak gitu sih. Ya bener oporane dilihat saja. Kalau saya gitu aja. Toh selama ini ngelakukan ini kayak gini gratis ya, tak lakukan saja kayak gini. Iya, saya Wes, juga clear? itu. Sudah full punya saya juga kok. Ya, makanya itu. Oke, clear ya. Clear. Kalau saya kan tahu, tapi kan ada yang nanya gitu loh, penasaran. Saya sambil dengerin malah di single ya itu saya sedang main kayak gitu. Sama. Saya juga mainnya kayak gitu. Yang belum main silakan main. Monggo dilanjut. Yang pengen main silahkan dimainkan mumpung itu belum open dia, belum open mainnet. Ya, itu Yang belum pipet full. sama pipet sudah kadung. Sudah terlanjur itu pibok saya itu udah nggak tahu tuh sampai di mana itu. Dulu 31 koin. Nah. Siti katanya mungkin mainan. Ngomong ada Pak Didi itu, Pak Prayit. Raiso melu main kaya ngono Bang Win. Gampang itu. Bunda Siti. Di mana? Ya buka ini topi browser. Oh, terus? Kalau saya memang langsung dari Explore itu masuknya. Gitu. Paling aku sama ini Maldori ini aja lanjut. Apa? Gini daripada nanti jadi debat, saya tak berbagi layar habis itu tak keluar nanti dipikir nanti saya
ngeresek hidup. Ini ya, lihat ya, kelihatan ya. Nih, saya mainkan, caranya cuma gini aja Bu. Ya, ya kelihatan, Pak. Itu lo belajar apa ya? Browser, kita klik kayak gini. Nah, ini kita ketik pipet, PIPET, TME, ini mi, enter, ya kan? Nah, karena dia sudah mainnet, yang kita lakukan cuma klik petir saja supaya dapat koin. Kalau login, klik login kayak gini. Simple kok sebenarnya mainnya. Klik petir kayak gini, ini petirnya. Tuh. Oh, saya loading. Nah, ini kan ada tulisan sign in, kita klik saja. Ya, ini panah kiri atas kita klik collection, panjang ini kita klik. Gini aja sudah. Tuh, sudah sukses kan? Nah, karena tadi Pibok ini trouble, saya langsung ke Pibul saja. Ini gambarnya di sini, nongol ini. Bukanya di mana? Di browser. Oh, ini tidak resmi, ya terserah, itu aja. Kalau saya ngomongnya gitu aja, saya enggak ribet dan enggak ruwet kalau ada orang ngomong kayak gitu. Enggak resmi dari report tim, ya terserah, itu aja, simple. Saya juga enggak mau debat. Ya, clear ya. Nih, kalau pengen tahu, Saman punya berapa? Mungkin saya terbanyak yang punya princess di Indonesia. Nih, pamer boleh ya Bu? Tadi kan saya nanya tuh, tompok-tompok itu loh. Tuh. Yo iki lo aku sing kepingin itu ai. Mahal Bu, cari sendiri ya. Ya makanya aku tak ingin ngumpul no koin testnet tak tuku. Tiru-tiru Nah. Pak. Udah Surya. Kayak gini ya, clear ya. Udah Kelihatan ya, bukan saya ngarang loh ya. Iya. Ya mainnya cuma kayak gini aja kok. Untuk hiburan saja. Nah, makanya tadi kan tak bilang, kenapa saya disenggol-senggol? Saya sedang main kayak gini, disenggol-senggol ya, tak naik, enggak apa-apa, sambil tak kayak gini. Wah, nanti grupnya orang kayak gitu masuk, ngerusak ini, cita-cita kita. Ya dikik aja, enak kok, simple aja kok. Saya simple aja, kata-kata kiai saya itu enteng. Wis, timbangannya mumet-mumet, dikik aja, gitu aja kok repot. Nah, gitu loh. Clear ya di sini ya. Clear, kalau saya kan tahu. Jadi kayak gini. Sudah, saya juga tidak akan ribut dengan hal-hal yang kalian membicarakan dari tadi Saman ngomong apa loh, saya juga tidak seberapa memperhatikan. Cuma tak pakai ini, anggap aja musik gitu loh, musik pagi. Ya cuma kayak gini tiap hari. Nah, nanti pertanyaannya jadi gini, wah HP ini kok bisa gitu, gimana caranya? Nah itu lain lagi. Masa ngaku ahli IT enggak bisa kayak gini kan, aneh toh. Clear ya Bu? Wes, silahkan dilanjut obrolannya. Saya tak dengerin kayak lagi dengerin acara radio gitu loh, santai aja. Ya. Yuk silakan dilanjut yuk obrolan, monggo. Sambil ngopi, sambil berpikir positif aja, monggo. Yang mau ngerjain Pibul kalau punya saya sudah tak kerjain setiap bangun tuh. Ya sudah. Wis dikerjani toh Bunda Surya. Ya wis. Surya oke. Lah itu kan bisa berbagi Bun, kalau yang punya kan, yang nggak punya kan bisa dikasih, tapi harus level 38. Kalau nggak 38 ya nggak bisa dikasih. Iya. Masih lama.
Bun, aku Sebentar. udah level 29 udah dikasih toh. Nggak bisa Pak Anang. Kalau udah 38 baru bisa saya ngasih 38, bisa Bun, ngasih. Ya. akhir-akhir ini kok sulit toh Bun. Aku gabungkan itu baru 2 aku udah habis. Lah kan harganya semakin mahal, semakin levelnya tinggi kan semakin Wah, mahal. ngekliknya sayap terbang aja 20. Gabungkan cuma 2 kali habis banget tenang. Lah harganya lihat aja nilainya itu kan semakin mahal, semakin tinggi levelnya itu semakin mahal. Oke, baru dapat 29 ya aku. Ya lanjutkan nanti kalau sudah 38 tak bantu, tak kasih. Siap. Oke. Tak lanjutkan ini. Ya, yang butuh juga saya bisa bantu. Lah itu yang butuh. Saya butuhnya princess. Princess mahal Bun, baru dapat 1 ya. Aduh, Pak Prayet itu yang full. Banyak itu princessnya. Iya, kita ke rumahnya aja Pak, diambil semua princessnya. Ini ngumpuli apa itunya? Koin testnet. Nanti kalau udah punya 10.000 bisa buat beli satu. 2 akun dapat 1-1. Saya belum sama sekali yo. Level yang